Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kedatangan tamu. Ya, selamat datang kepada Al Ustadz Ade Fatur Rahman. Iya, Alhamdulillah. Gimana kabar Kang? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Gimana puasanya Kang? Puasanya ya masih seperti tahun kemarin, menahan masih lapar, menahan. dahaga. Iya, masih tetap Ya. sama Kang ya. Sendiri juga masih sama ya Kang? Ya sama Ya, sendiri. sama. Kemarin hasil isbat kan hilal belum terlihat. Oh, Jodoh juga sama. Siapa? Jadi diundur puasanya Kang ya. Gara-gara nggak ada ayam. Ah, Ya. Kang Samsul gimana? Alhamdulillah sekarang alhamdulillah sehat-sehat. Kelihatan tambah hitam sekarang ya. Alhamdulillah sekarang soalnya mataharinya nggak karuan, kadang nongol di sebelah barat, kadang-kadang geser ke kidul. Kelihatannya matahari lebih fokus ke jidatnya, jadi tambah hitam. Oh, ini soalnya itu Kang, soalnya kemarin tuh wajahnya hilang, jadi masaknya tuh diubun-ubun. Oh, gitu. Saya tuh kemarin lihat beberapa berita gitu kan. Katanya Kang Samsul kalau masuk ke koperasi Iya. seringnya makan gorengannya 4 bilangnya 2. Wadah, ya itu mah udah jangan di sini Kang. Itu emang sudah terbukti ya. Itu budaya apa gimana itu? Bukan budaya adat Kang. Sudah menjadi adat, jadi susah dihilangkan. Gitu. Jadi kalau di koperasi kan gitu kan kita kan boleh masuk ya. Kita kan boleh masuk ke dalam koperasi. Jadi bebas gitu Kang. Gitu. Banyak yang masuk, kita tinggal ambil es, ambil ini, ambil gorengan, gak ada yang tahu. Tapi lebih baik itu kalau makannya 4 bayarnya juga 4 kan Oh gitu ya. iya. Ya, mungkin insya Allah nanti kayak Idul Fitri ya, nanti saya perbaiki lebih tambah lagi. Tambah kurang. Iya, enggak tambah gorengannya nambah bayarnya ajeng. Iya. Ya. Ya, Kang Fatur. Iya. Gini, selama ini kan kita sudah masuk hari ketiga ya, hari Iya. ketiga bulan bulan Ramadan, bulan puasa. Kira-kira dari awal sampai sekarang kegiatan Kang Fatur itu gimana, Kang? Ya, Apa biasa aja? seperti Selain buka puasa dan sahur. ya kalau pagi subuh sholat, Oh, zuhur iya. juga sholat. Ya, karena puasa itu kan kalau sumpama tidak sholat kan percuma. Oh, iya. Iya, yang namanya sholat itu kan adalah miftahu kulli khairin Oh, kan? iya. Kunci Mantap. daripada setiap kebajikan. Jadi ya setiap hari kegiatannya ya menahan lapar, begitu juga tetap melakukan sholat dan pengajian seperti biasa di kajian Ramadan seperti itu. Saya dengar-dengar tuh Kang Fatur tuh ngisi di kajian kita di Pondok Pesantren As-Salafiyah ya, Kang? Ya selain ngisi kajian kita juga ngisi kolah juga. Oh, ngisi kolah. Gimana kolahnya diisi baut? Ya kalau nggak diisi nanti gimana mau mandi? Oh iya. Nanti semuanya pada bau ketek ya Kang. Iya. Gini Kang Fatur, soalnya di Instagram kami tuh di Instagram banyak yang bertanya tentang Iya. terkait tentang puasa. Hmm. Macam-macam, ada yang gimana Kang kalau puasanya sebeduh? Gimana Kang kalau puasanya paginya sahur terus jam 8 ikut sahur lagi gitu, gimana? Jadi banyak yang bertanya gitu Kang Fatur. Oh, iya. Jadi tujuan kami mengundang Kang Fatur di sini itu sedikit bertanya tentang kaitannya problematika Ya, di ya, dalam ya. bulan suci Ramadan gitu Kang Fatur. Problematika di mana orang-orang tuh banyak kadang-kadang mensalah tafsirkan yang namanya azan gitu. Oh iya. Mereka kan bilang gini, yang viral tuh kan bilangnya gini, saya nggak bisa membedakan antara adzan zuhur sama adzan maghrib. Sepertinya yang bisa Iya. dibedakan cuma satu adzan subuh. Iya, adzan subuh, Iya, benar, seperti kan? itu. Padahal kan asli daripada definisi puasa itu adalah al-imsak min tulu'il fajri, ya, al-imsak anil akli wa syurbi wa ma yubtilu, dan sesuatu yang membatalkan gitu kan, menjaga diri dari makan dan minum, dan sesuatu yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi patokannya itu bukan bedug gitu. Bukan bedug ya. Nah, itu Dari sampai matahari. terbenam matahari seperti itu kan. Ya, semuanya ditahan ya Kang sebelum matahari terbenam. Ya, sampai matahari terbenam baru kita diperintahkan untuk berbuka puasa seperti itu.
Ya, sebelum lanjut silakan Kang diminum ini dari Aqua dari kampus IAIBBC ya. Mangga yang sudah lulus SMA, mangga silakan daftar di kampus kampus digital. Ya. Ini endorse. Ya sedikit lah. Mangga barangkali yang lain Aqua boleh. Air putih tadi. Iya. Nggak ada rasa kopinya kan? Nggak ada rasa kopinya. Ya, nggak ada rasa kopinya. Ya, ini ada lagi pertanyaan dari Kang Ginanjar. Iya, begini kan. Jadi pertanyaan, kapan sih syariat puasa tuh disyariatkan? Kapan puasa itu disyariatkan? Untuk mengenai puasa tersendiri, syariat puasa itu pertama kalau puasanya. Iya. Kalau puasanya itu disyariatkan dari mulai zaman Nabiullah Adam. Jadi pertama kali Nabiullah Adam itu kan karena melakukan sebuah pelanggaran, bukan pelanggaran kan memang sudah skenario, skenario dari Allah. Skenario dari Allah akhirnya turun ke bumi, diturunkan. Kemudian setelah turun itu beda antara dimensi alam dunia dengan surga itu beda. Kalau di dunia kan tersinari oleh mentari itu kan, tiap hari dari mulai pagi sampai sore. Akhirnya Nabi Adam itu kulitnya jadi agak sedikit hitam, karena tersinari mentari. Kemudian malaikat Jibril datang menawarkan skincare. Wah, itu endorse lagi kan? Malaikat Jibril. Iya, malaikat Jibril nawarin skincare. Skincare apa sih artinya? Kata malaikat Jibril, ya Adam, kamu kok jadi tambah hitam? Iya, gara-gara matahari gitu kan. Seperti itu. Akhirnya menawarkan, pengen nggak kira-kira kulitnya kembali utuh seperti semula di surga gitu kan? Kata Nabi Adam, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Puasa katanya. Ada malaikat puasa, tapi puasanya itu 3 hari dari tanggal 13, 14, 15. Nah 13, 14, 15 ini dinamakan Ayyamul Bid. Bisa dinamakan hari-hari putih. Itu artinya adalah sesuatu yang bisa memutihkan kembali kulit Nabiullah Adam. Itu pertama kali disyariatkan puasanya gitu kan. Tapi kalau seumpama untuk puasa Ramadan itu karena dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Artinya wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzi seperti layaknya telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Berarti kan sebelumnya juga sudah pernah disyariatkan. Jadi syariat puasa itu bukan hanya sebatas pertama kali terhadap umat Nabi Muhammad, tapi sebelumnya juga sudah ada. Gitu. Sudah ada syariat puasa. Di orang-orang Nasrani dulunya juga puasa. Kemudian juga setelah itu Nabiullah Muhammad diberi wahyu oleh Allah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyaum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akhirnya disyariatkan pula kepada umat-umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi puasa itu bukan baru-baru ini ya Kang. Bukan. Jadi umat-umat sebelumnya juga sudah disyariatkan tentang puasa. Nah, untuk umat Islamnya sendiri kapan Kang kalau boleh tahu, maksudnya ditetapkan, disyariatkan, diwajibkan untuk berpuasa. Nah, kalau kalau sholat kan itu setelah disyariatkan setelah Isra Mi'raj ya Kang ya. Nah, kalau puasa ini kira-kira kapan gitu Kang untuk umat Islamnya sendiri? Nah, untuk umat Islamnya sendiri itu puasa itu disyariatkan ketika ayat itu turun kan. Ya ketika ayat itu turun maka disyariatkanlah berpuasa gitu kan. Tapi berpuasa yang dulu pas awal-awal Islam itu disyaratkan puasa itu berbeda dengan sekarang. Berbeda bagaimana Kang? Berbeda. Jadi awalnya puasa itu dulu setelah sholat isya, nah kita kan maghrib kan, berbuka. Kemudian setelah sholat isya itu tidak diperkenan lagi untuk makan dan minum. Jadi kalau pas awal Islam masuk seperti itu puasanya. Jadi kalau ada isya, kesannya nggak boleh lagi makan, minum, kemudian berhubungan dengan wanita, maksudnya itu attitude ya kan? Ya seperti itu nggak boleh. Tapi suatu ketika ada sebuah cerita yang saya kutip dalam kitab Ra'ul Bayan, Tafsirul Ahkam itu. Di situ tertera bahwa ada seorang laki-laki yang sudah beristri, kalau saya belum. Nanti insya Allah tahun depan. Amin. Iya. Sudah beristri,
ceritanya dia itu adalah seorang petani. Oh. Yang namanya petani kan kesehariannya itu adalah mencangkul gitu kan, iya. ya di kebun dan sebagainya. Jadi sore-sore dia itu ngabuburitnya mencangkul gitu. Ngabuburit. Mencangkul, setelah mencangkul istrinya sambil nunggu suaminya nggarap kebun gitu kan. Istrinya pergi ke pasar nyari untuk takjil gitu. Iya, iya. Takjil. Ternyata setelah istrinya pulang pas waktu maghrib terlihat suaminya tertidur. Iya, kecapean. Nah, kecapean, saking capeknya macul. Siapa sih yang nggak capek kalau Iya. macul? Boyok kan kamu? Kan boyok. Iya. Ya kalau lihat orang-orang yang sekarang kan yang luar biasa makanan masuk dan sebagainya, asam urat kena. Iya, asam urat, iya. Akhirnya orang tersebut, suami itu tertidur. Tertidur lelap sampai hampir masuk waktu Isya. Oh, iya. Gitu. Masuk waktu Isya, sebelum Isya dia sholat maghrib, selesai sholat maghrib langsung sholat Isya. Otomatis kan karena syariat puasa dulu, setelah Isya tidak boleh makan. Tidak boleh gitu kan. makan. Masuk Isya nggak makan apa-apa. Oh. Jadi nggak berbuka, kelenger dia. Oh. Gitu kan? Kelenger tuh apa? Pingsan. Pingsan. Semaput, Kang, semaput. Semaput gitu kan. Akhirnya turun lagi ayat apa ayatnya? Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum gitu kan. Dihalalkan bagi kamu pada malam-malam puasa itu adalah rafasu ila nisaikum. Boleh untuk berhubungan, boleh makan, boleh minum dan lain sebagainya. Sudah diperbolehkan. Ya kayak seperti sekarang kita kan ini bulan puasa kan. Iya. Setelah sholat isya, setelah taraweh kan boleh makan bakso, makan apa sampai Iya. sahur kan gitu seperti itu. Nah, sekarang kita waktunya malam nih, Kang. Ya. Jadi boleh minum ya. Iya. Ya, jadi ingat lagi minuman ini dari kampus YAI BBC, Kang ya. Kalau nggak air udah cair. Iya, udah cair, Kang. Kalau buku es. Iya. Iya, benar, Kang. Oh, jadi seperti itu, Kang. Nah, sekarang kalau kita puasa kan itu kan ada syariatnya, ada aturan-aturan ya, Kang ya. Iya. Sama seperti kita sholat ada aturan rukun fardu yang sama membatalkan. Nah, kalau umpama kita sedang berpuasa, kira-kira perkara apa aja sih yang dimakruhkan ketika kita puasa gitu, Kang? Ya salah satu perkara yang dimakruhkan itu adalah ya mencicipi makanan gitu kan. Walaupun hanya mencicipi, Kang, iya, nggak ditelan gitu. Iya, jangan sampai mencicipi. Terlalu banyak mencicipi. Terlalu banyak gitu kan. mencicipi. Kemudian juga berkeramas. Itu perkara-perkara yang dimakruhkan. Berkeramas. gitu kan. Jadi kita menahan diri dari hal-hal yang seperti itu. Ya seperti itu, ada beberapa perkara yang dimakruhkan, ada beberapa perkara yang dilarang gitu kan. Jangan kalau makruh itu kan kita melakukan, akan tetapi kita tetap sah dikatakan puasanya. Tapi kalau kita melakukan perkara yang membatalkan seperti makan, kemudian minum, kemudian juga berhubungan, Iya. gitu kan. Maaf, berhubungan Iya. dengan istri, gitu kan, yang nggak punya istri ya Iya. nggak bisa. Jangan dulu ya. Berhubungan dengan istri, maka itu perkaranya membatalkan, bukan lagi memakruhkan. Bukan lagi perkara jadi- yang membatalkan. Berarti nanti kalau dia puasanya batal berarti harus mengganti ya, Kang ya? Ya harus diganti min ayyamin ukhra gitu kan. Idatu min ayyamin ukhra artinya apa? Di hari-hari yang lain dia harus menggantinya. Seperti itu. Tapi catatan satu, kalau seumpama batalnya itu sebab gitu kan. Iya. Berhubungan. Itu maka bukan hanya sebatas Mengganti. puasanya, tapi juga ada kifarat yang wajib dibayar gitu kan. Jadi ada dendaan. Ada dendaan. Terkecuali seperti ini guys, Iya, Semua Kang Samsul suatu ketika ya ataupun saya gitu kan. Yang namanya pengantin baru, pengantinannya resepsinya bulan Sya'ban. Waduh, mepet tuh, Kang ya. Mepet Ramadan tuh ya. Mepet. Wah. Pengantin baru katanya. Iya, lagi Kita kan seger. gitu. Iya, katanya kalau semua lagi seger-segernya kan, nahan itu nggak bisa Tuh. katanya gitu kan. Ya. Lah, jadi kalau semua bulan puasa dia pengen jimat, dalam artinya kan tujuannya adalah untuk hubungan intim. Tapi dia membuat hailah, ya membuat sebuah alasan gitu kan. Sebelum jimat dia minum dulu, otomatis batal dia sebab minum. Tapi minum. tujuannya pengennya Begituan. berhubungan. Maka bagaimana nanti kewajiban mengkodoknya atau nanti mendapatkan kifarat? Nah, iya, Kang. Lah itu kalau seperti itu dia hanya sebatas wajib mengkodok. Tidak harus kifarat. Tidak, karena secara dohir ya dia itu batal hanya sebatas sebab minum. Walaupun tujuan dalam hatinya dia pengennya Berhubungan. Jadi fikih itu adalah sesuatu yang membahas tentang Zahir. hukum yang dohir. Kalau yang dalam hati tidak terlalu dibahas dalam fikih. Iya. Seperti itu. Pak. Jadi
Ya, itu peringatan untuk pengantin-pengantin baru, tolong tanggalnya jangan bulan Syakban ya. Ya, agak jauh gitu ya. Jadi biar enak, silakan sepuasnya. Kalau Kang Samsul sendiri kira-kira gimana puasanya? Lancar atau bagaimana? Alhamdulillah Kang, selama 4 hari ini alhamdulillah saya lancar. Palingan yang nggak lancar itu itunya Kang. Itunya. Apa tuh itunya? Kantongnya ya. Ya kata-kata santri sih, kita itu lagi sedang terkena penyakit kanker kan. Gitu. Kantong kering. Keringnya itu udah sampai Kerontak ya? Sampai kerontak. Iya, kalau kanker udah stadium 5. Ya begitu. Berarti dari awal sampai hari keempat ini full semua. Alhamdulillah full Kang, nggak ada ya. Full 1 hari. Ya full Kang 1 hari. Kalau Enggak. saya puasa nggak 1 hari kan? Oh enggak Kang. Enggak. Sebeduk. Setengah hari ya. Kok setengah hari Kang? Lah iya kan dari mulai jam 4 sampai jam 6 sore. Kalau 1 hari kan 24 jam. Oh iya tadi saya minum ya Kang ya? Ya, mana Oh iya pas, maaf. Berarti setengah hari. Dari mulai terbit sampai terbenam. Ya, jadi seperti itu. Teman-teman, kawan-kawan, para santri yang ada di rumah, ya, yang lagi nonton, nah silakan. Jadi itu demikian sekilas tentang apa saja permasalahan tentang permasalahan-permasalahan di dalam bulan Ramadan. Jadi puasa itu disyariatkan disyariat pertama kali puasanya itu sudah dari zaman dahulu, sejak dari nenek moyang kita yaitu Nabiullah Adam, itu sudah disyariatkan. Dan untuk umat muslim itu pertama kali disyariatkan bulan disyariatkan berpuasa itu maghribnya buka, isyanya puasa lagi ya Kang ya. Jadi buka boleh, makan boleh, lain-lain yang dibatalkan puasa itu boleh dilaksanakan ketika jangka dari maghrib sampai isya saja. Setelah isya tidak boleh. Kemudian turun wahyu tadi ya seperti sekarang. Jadi puasa itu sampai sekarang itu jadi mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dan malamnya itu boleh untuk melaksanakan apa saja, boleh seperti makan, minum bebas ya, yang mau ya terserah ya terserah kamu. Ya begitu. Jadi ya tolong juga diperhatikan tentang makruh-makruh di dalam berpuasa Kang ya. Ya seperti keramas, nah hati-hati keramas, sikat gigi ya, itu termasuk sikat gigi nanti busanya itu enggak ada, tiba-tiba hilang aja ya Kang. Ketelan, pura-puranya ketelan. Pura-pura ketelan. Nah, untuk yang membatalkan puasa ini ada satu catatan, ketika batalnya itu tentang masalahnya tentang berhubungan intim ya Kang, secara berhubungan intim langsung, maka itu puasanya satu diganti, yang kedua harus bayar kifarat ya Kang. Ya, tapi beda umpamanya kalau pengen berhubungan di siang hari tapi batalnya dengan minum dulu. Iya, minum dulu gitu kan. Seperti itu. Ya. Maka nanti ya Kang ya, menggantinya cukup dengan mengkodok puasanya saja kan? Tidak harus kifarat, bayar denda ya, walaupun niatnya itu berhubungan, tapi tentang fikih kita membahas tentang yang dohir-dohirnya ya, yang jelas-jelasnya saja. Kalau yang LDR ya sudah